Anda masih menyimak Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat YKIS, didukung oleh AIDS Health Foundation atau HF ya, dan tentunya Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tema kita hari ini adalah sudah siapkah DKI Jakarta bebas dari HIV AIDS. Jadi PR-nya salah satunya juga Jakarta harus bebas dari HIV AIDS ya, bukan Betul. hanya bebas dari banjir ya. Benar. Untung rumah saya bukan daerah banjir. Tapi kan nggak boleh egois. Oh ya sih. Baik, dan Ruang Publik KBR juga bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia. Jadi hampir di setiap kabupaten kota kita ada di sana. Oke. Kemudian kita juga bisa Anda dengarkan melalui 104,2 MS3 FM Jakarta. Mungkin yang sambil bawa mobil di jalan gitu kan. Macet ya. Iya, sambil bisa mendengarkan dengerin. kami. Atau bisa juga live streaming melalui YouTube channel Berita KBR dan tentunya website kbr.id. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk sebenarnya melalui live chat YouTube. Kita bisa bacakan di sana ya. Salah satunya adalah dari Mas Donial. Kalau AIDS di Indonesia terus berkembang, lebih banyak tertular lewat mana? Kemudian narkoba atau seks bebas. Lalu apa sih langkah yang dilakukan untuk menyetop AIDS ini? Sosialisasi atau menolong ODA juga? Apa yang dilakukan? Mungkin kita boleh tanggapin dulu ya salah satu pertanyaan ini ya dari Mas dan Donial sebelum kita lanjutkan kembali ke pertanyaan saya. Oke. Siapa nih yang akan menjawab dulu nih? Bisa Mbak Indarti? Mbak Indarti silakan, ayo. Oke, ini tertular lewat mana gitu kan? Narkoba. Kasus yang narkoba itu sudah mulai turun ya Mbak Dep ya. Jadi tidak signifikan. Kalau tahun-tahun lalu-lalu ya masih, tapi sekarang sudah tertekan gitu kasus dari narkobanya. Dalam seks bebas itu biasanya kami pendekatan ini di komunitas wanita pekerja seks. Itu pun sudah mulai turun seperti itu, Oke. tidak seperti yang tahun lalu-lalu gitu kan. Langkah yang dilakukan menyetop AIDS ini ya bukan hanya KPA saja yang berperan. Nah, Kami kerjasama harap dengan masyarakat kerjasama juga dengan mana saja nih, pihak mana saja? pihaknya kan selama ini OPD udah termasuk, udah Mm-mm. pasti gitu kan. Kalau masyarakat itu kami biasanya pelibatannya dengan warga peduli AIDS, karena mereka kan menyentuh masyarakat langsung, door to door seperti itu. Tadi disebutkan juga melibatkan PKK juga ya? PKK Ya. juga, jadi Artinya kader-kader benar-benar PKK. sampai grassroots gitu Ya, ya? karena Betul. WPA itu bagian dari PKK juga, dari kader PKK juga. Mereka juga ada jadi anggota kader PKK. Nah, itulah makanya kami sangat beruntung gitu mempunyai WPA di semua wilayah karena mereka door to door kan dengan kegiatan posyandu yang rutin gitu. Jadi pendekatan ke warga juga mereka lebih dekat gitu. Jadi mereka dapat menemukan kasus-kasus HIV seperti Oke. itu. Sebenarnya harapannya dengan adanya COVID kemarin yang tracingnya kenceng gitu ya, ini harapannya juga seperti COVID ya Iya. untuk Benar. tracingnya ya nggak sih? Benar. Jadi antar masyarakat juga aware Betul. di masyarakat kalau misalnya ada ini bisa melaporkan. Kolaborasi sangat penting Mas Rizal itu bagi dia. kami karena kami tidak bisa menyentuh sampai ke bawah Betul. seperti itu dan WPA itu benar-benar membantu KPA dalam kegiatan penanggulangan HIV AIDS seperti Oke. itu. Baik, jadi seperti itu ya. Nah, Mungkin saya bisa menambahkan boleh Mbak Devi. menyetop AIDS ini seperti apa. Tadi kita Susah balik pasti ya. lagi yang tadi saya katakan suluh temukan, obati dan pertahankan. Saya mungkin saya bisa bantu di sini bahwa menemukan itu terkait dengan implementasi SPM standar pelayanan minimal baik untuk ibu hamil, pasien TB dan pasien infeksi menular seksual. Lalu kita bagaimana pelibatan dengan populasi kunci, siapa sih populasi kunci itu kan? Populasi kunci itu ada pekerja seks ya kan? Ada lelaki berisiko tinggi. Mungkin Mas bisa juga lelaki berisiko tinggi Bisa ya. juga masuk Bisa Mas Rizal, hati-hati Ada teman-teman ya. transpuan, ada Semua orang bisa Bisa. ya, berpotensi. ada pengguna nafsa suntik seperti kayak begitu. Lalu kita melakukan juga namanya mobile testing. Inilah teknik-teknik kita untuk men-stop AIDS. Mobile testing. Mobile testing kita namanya dokling, dokter keliling. Jadi ada tempat lokasi. Jadi layanan itu turun ke lapangan. Jemput bola ya. Jemput bola dengan teman-teman LSM. Contohnya aja yang KPA lakukan, kami berkoordinasi, kita ada kerjasama dengan PP Arkonin. PP Arkonin itu tempat konstruksi bangunan. Gitu. Jadi mereka dari tingkat
Karyawan yang di karyawan ya, lapangan. sampai buruh-buruhnya yang melakukan ketok-ketok apalah itu yang membuat bangunan. Membuat cor-coran. Mereka per 3 bulan melakukan tes HIV. Jadi layanan datang ke sana. Lalu ada lagi yang bagaimana strategi kita adalah notifikasi pasangan bahwa teman-teman ODIF ini ada beberapa yang belum open status dengan pasangannya. Bagaimana kita mendorong pasangannya itu juga ikut tes HIV Oke. secara rutin. Oke, Ini lalu tes HIV ini gratis kah? atau- Gratis. Gratis. Soalnya ada Gratis. pertanyaan dari Mas Bimo nih. Di semua PKM Ya, apakah kecamatan. Pemprov DKI ada memberikan tes gratis bagi warga Jakarta dan apakah ada pendampingan yang rutin bagi para penyintas? Betul. Betul. Jadi tes HIV itu dilakukan gratis. Nanti saya informasikan berapa sih layanan di DKI Jakarta. Ada 192 layanan untuk melakukan tes HIV, baik itu di rumah sakit, baik itu di puskesmas, itu ada di klinik maupun di lapas dan rutan. Bagaimana pendampingannya? Yaitu tadi kita kan kerjasama dengan mitra kita ada Forum LSM. Forum LSM itu mempunyai 31 anggota LSM yang bekerja untuk penanggulangan HIV. Oke. Jadi ketika mereka teman-teman setelah dirujuk mereka ditemukan, mereka akan dilakukan pendampingan. Itu pendampingan dalam arti supaya mereka tidak minum ARV-nya rutin, mereka dengan keadaan kondisi yang sehat dan sebagainya. Dan sampai bukan hanya LSM saja, kita juga sudah ke teman-teman para psikolog yang ada di puskesmas, ada 23 psikolog. Ini bagian dari pendampingan ya yang Betul. dilakukan. Bagian dari Seperti pendampingan. itu. Jadi nggak Oke. perlu takut kalau misalnya orang yang tes HIV di puskesmas kecamatan tiba-tiba dia positif, ada teman-teman LSM yang akan mendampingi seperti Iya. itu Mas Rizal sampai dia mengakses ARV seperti Oke. itu. Nah, jadi kalau bisa diberikan gambaran nih kepada masyarakat, deskripsikan sedikit nih terkait tahapan tes itu sendiri seperti apa sih? Biar orang juga kan nanti kalau mau tes takut gitu. Ya. Ya biasanya Biar nggak takut lagi. klien datang ke puskesmas kecamatan. Jadi kami tingkat kecamatan nih, jangan kelurahan ya Mas. Jadi puskesmas tingkat kecamatan sudah lengkap. Untuk klinik HIV-nya dia lengkap di sana. Jadi datang ke sana, misalnya bilang aja pas di depan pendaftaran, Mbak saya mau tes HIV seperti itu. Nanti biasanya ada beberapa form yang harus diisi seperti itu, Mas. Terus nanti melakukan itu akan ada konselingnya juga. Oke. Nanti jadi sudah dipersiapkan seandainya hasilnya positif harus gimana dan negatif harus seperti apa Baik. gitu. Lalu dia melakukan tes darah seperti itu. Tes lanjutan itu ya. Siap. Terus itu nggak lama kok, ditunggu juga sudah keluar hasilnya seperti Baik. itu. Dan sekarang di DKI Jakarta kita ada namanya test and treatment. Jadi Apalagi ketika tuh? kita tes gitu kan, kalau kemarin kan kita tes masih ada proses-prosesnya, tes CD4 dan CD4 sebagainya. dan Kalau sebagainya. sekarang ketika kita HIV positif, kita langsung di treatment untuk minum ARV Iya. seperti itu. Hari itu juga langsung Mas Reza, ya Mas Oke. Riza, jadi harus langsung minum ARV seperti Baik. itu. Mas Nah, Riza. ini terkait dengan ARV ya atau antiretroviral ya. Ini juga perlu terus diedukasi ke masyarakat kan Pasti. tentunya ya. Kita tahu kalau HIV ini dapat dikurangi risiko penularannya dengan mengkonsumsi ARV ini. Siap. Di manakah masyarakat bisa mendapatkan obat ini? Apakah dijual bebas juga atau harus dengan resep dokter atau seperti apa nih? ARV itu ada di puskesmas kecamatan. Kalau mau gratis, free, kita bisa mengakses di situ. Kalau di rumah sakit, beberapa rumah sakit mungkin berbayar ya Mas Rizal ya. Itu makanya kenapa Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan semua layanan untuk ODIF di puskesmas kecamatan. Karena dia tidak berbayar ARV-nya. Oke. Terus udah gitu ARV tidak dijual bebas juga karena kan untuk menebusnya harus dengan resep dokter. Karena sebelum klien meminum ARV itu dia harus dilakukan konseling dulu kepada dokter. Jadi nggak sembarangan juga gitu. Karena kan dokter akan melakukan konseling dan akan memberikan dosis-dosis yang sesuai dengan klien tersebut. Karena kan klien yang satu dan yang kedua itu berbeda, tidak sama seperti itu. Jadi tetap kalau mau akses apalagi gratis ada di puskesmas kecamatan yang ada di DKI Jakarta. Baiklah. Seperti itu. Ada Mungkin yang saya mau bisa tambahkan? Silakan, tambahkan Mbak Devi. kalau untuk ARV itu kita ada namanya layanan PDP, yaitu perawatan, dukungan dan pengobatan. Di DKI Jakarta itu ada 130 layanan, yaitu 73 rumah sakit, 45 puskesmas, 5 klinik dan 7 di lapas rutan. Jadi teman-teman bisa akses mudah sekarang gitu, apalagi ada BPJS-nya itu
sangat mudah sekali kalau Oke. untuk DKI Jakarta. Betul, karena sudah dipersiapkan semuanya. Baik, ya jadi aksesnya nih benar-benar dipermudah gitu ya, dan Betul. treatmentnya juga luar biasa banget Dan karena pendampingan seperti yang tadi dijelaskan benar-benar sampai akhirnya konsumsi ARV ini ya. ya kan supaya Odifnya bisa berkualitas hidupnya kan Mas, Oke, karena kan dia juga punya keluarga, dia harus bekerja. betul. Dengan konsumsi ARV kan semakin menambah kesehatan dia bagus seperti Iya, itu. harapannya bukan hanya di DKI Jakarta saja ya, tapi Bukan. di seluruh Indonesia Siap. terkait dengan pendampingan dan juga layanan ini. Ya, Siap. Baik, betul. dan kita akan lanjutkan kembali tapi harus jeda iklan lagi. Oke, Ya. siap. Jangan kemana-mana karena Anda juga masih kita tunggu ya untuk yang ingin telepon. Silakan telepon bebas pulsa, gratis juga. Oke. Oke. Seperti tesnya Siap. gratis di 0800 245 7893 atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0812 118 8181 atau Anda bisa komentar melalui live chat YouTube Berita KBR. Ditunggu.